Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan lepaskan semua yang sedang membebani pikiranmu. Malam ini, atau kapanpun engkau mendengarkan ini, aku tidak mengajakmu untuk memahami sesuatu yang rumit. Aku hanya mengajakmu menyadari. Banyak orang ingin membuka mata batin, namun tidak semua siap melihat kebenaran tentang dirinya sendiri. Karena yang pertama kali tersingkap bukanlah alam gaib, melainkan tabir keakuan yang selama ini diam-diam menguasai hati. Jika hatimu sedang mencari ketenangan, jika jiwamu sedang lelah dengan hiruk-pikuk dunia, dengarkanlah dengan perlahan, tanpa menuntut, tanpa menilai, tanpa ingin segera mengerti. Biarkan kata-kata ini menjadi jalan sunyi yang menuntunmu kembali, bukan kemana-mana, tetapi ke dalam dirimu sendiri, di hadapan Allah. Bab 1. Kesalahpahaman besar tentang mata batin. Banyak pencari jalan ruhani memulai langkahnya dengan sebuah keinginan yang tampak suci, membuka mata batin. Namun sedikit yang menyadari bahwa keinginan itu sering lahir bukan dari kerinduan pada Allah, melainkan dari rasa penasaran jiwa yang masih ingin melihat, bukan menyadari. Mata batin lalu disalahpahami sebagai kemampuan istimewa, melihat yang tersembunyi, mengetahui yang gaib, atau merasakan energi halus. Padahal dalam jalan makrifat, semakin seseorang sibuk ingin melihat, semakin jauh ia dari hakikat. Karena hakikat tidak menampakkan diri pada mata yang haus sensasi, tetapi pada hati yang telah letih dari tuntutan ingin tahu. Dalam tradisi para arif, mata batin tidak pernah diposisikan sebagai alat, apalagi kebanggaan. Ia bukan sesuatu yang dibuka dengan ambisi, tetapi sesuatu yang tersingkap ketika ego mulai runtuh. Kesalahpahaman terbesar manusia adalah mengira bahwa batin itu tertutup oleh kegelapan dari luar, padahal yang menutupinya adalah cahaya palsu dari dalam. Rasa merasa benar, merasa suci, merasa sudah sampai. Cahaya inilah yang justru membutakan, karena ia membuat seseorang berhenti bertanya pada dirinya sendiri. Selama hati masih penuh oleh citra diri, selama itu pula mata batin hanya menjadi istilah, bukan kenyataan. Makrifat tidak dimulai dari melihat alam lain, tetapi dari keberanian menatap kebutaan sendiri. Saat seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia beribadah dengan banyak kepentingan tersembunyi, saat itulah tabir pertama mulai retak. Bukan tabir antara manusia dan makhluk halus, melainkan tabir antara manusia dan Tuhannya. Di titik ini, batin sering merasa goyah, karena pegangan lama runtuh satu persatu. Namun justru kegoyahan itulah tanda awal kehidupan rohani. Sebab yang mati tidak pernah goyah, hanya yang hidup yang bisa gemetar. Orang yang benar-benar melangkah ke jalan makrifat akan menemukan bahwa mata batin tidak membuat hidup semakin ramai, tetapi semakin sunyi. Sunyi dari tuntutan untuk diakui, sunyi dari dorongan untuk membuktikan diri, sunyi dari keinginan dianggap istimewa. Kesunyian ini bukan kehampaan, melainkan ruang luas tempat kesadaran bernaung. Dalam ruang itulah seseorang mulai merasakan kehadiran Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang tidak membutuhkan pembuktian. Tidak ada lagi aku yang melihat, yang ada hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu dilihat olehnya. Maka memahami mata batin dengan benar adalah langkah awal yang menentukan. Jika sejak awal niatnya sudah melenceng, perjalanan akan berakhir pada kebingungan ruhani. Namun jika seseorang rela meluruskan niatnya, bahwa ia tidak ingin melihat apapun selain kebenaran tentang dirinya di hadapan Allah, maka jalan akan terbuka dengan sendirinya. Mata batin bukan pintu menuju keajaiban, melainkan pintu menuju kerendahan yang paling dalam. Dan hanya mereka yang berani turun ke dalam kerendahan itulah yang kelak memahami bahwa melihat bukanlah tujuan, tetapi berserah adalah puncaknya.